Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung. Adapun kisah yang akan dibacakan, dihimpun dari berbagai sumber. Sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan, silakan subscribe channel Rio Fulana. Like, komen dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah terbaru dari channel ini. Bagi yang ingin mendukung channel ini, bisa bergabung di langganan channel, atau memberi super thanks di kolom komentar, super chats dan super stickers di kolom chatting saat live atau premiere. Terima kasih. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, dilahirkan di kota Ghurfah, Tarim, Hadramaut tanggal 26 Syaban 1254 Hijriah. Selain ayahandanya, guru-guru beliau, diantaranya adalah Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Abdullah bin Musin Al-Attas, Habib Keramat Empang Bogor. Oleh gurunya, Habib Abdullah bin Musin Al-Attas, beliau dipanggil dengan panggilan Habib Kuncung karena kopiah kuncung yang selalu dipakainya. Maka terkenallah beliau dengan gelaran tersebut. Beliau pernah belajar agama langsung dengan ayahnya, Habib Alwi di Hadramaut. Beranjak dewasa, Habib Kuncung mendapatkan bisyarah atau kabar gembira untuk ziarah ke makam datuknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mendapatkan bisyarah ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum ke Tanah Jawa, Habib Kuncung singgah dan tinggal di Singapura. Di sana ia menjadi saudagar sukses. Semua kekayaan itu, Habib Kuncung tinggalkan saat memutuskan melanjutkan perjalanan ke Tanah Jawa. Penampilan Habib Kuncung di mata orang awam layaknya orang tak waras. Habib Kuncung merupakan wali majdub yang telah meninggalkan keduniawian. Habib Kuncung awalnya di Surabaya, kemudian ke daerah Bugis, Makassar, kemudian kembali ke Surabaya, baru terakhir di Jakarta. Di Makassar, Habib Kuncung menikahi seorang syarifah, tapi tidak diketahui pasti namanya. Dari pernikahan itu melahirkan seorang anak bernama Habib Muhammad. Anak semata wayang Habib Kuncung sempat menikah 2 kali, tetapi tak dikaruniai anak, sehingga garis keturunan Habib Kuncung terhenti. Habib Muhammad juga dikenal dengan sebutan Mat Lapan oleh masyarakat kala itu lantaran cadel. Semasa hidupnya, Habib Kuncung kerap membantu orang-orang kecil yang kesulitan secara ekonomi. Ketika kaum ulama membuat fatwa, mereka turut melibatkan Habib Kuncung dalam mengambil keputusan. Beliau lebih membantu masyarakat pribumi dan dipercaya sebagai rujukan untuk mengambil fatwa-fatwa yang belum mendapatkan jawaban. Selama di Indonesia, Habib Kuncung berguru kepada 3 Habib dalam bidang keagamaan yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Cikini, Habib Abdullah bin Musin Al-Attas di Empang Bogor dan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib Luar Batang. Habib Ahmad lebih terkenal di daerah Bogor, karena beliau lebih banyak menghabiskan belajar di Bogor. Beliau juga murid kesayangannya Habib Abdullah Musin Al-Attas. Habib Kuncung berdakwah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebutan Habib Kuncung berawal dari pemberian sebuah kopiah berbentuk kerucut dari kerajaan Bugis. Di Jawa, banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Habib Kuncung. Bahkan, ketika wafat, namanya pun sampai sekarang dikenang dengan panggilan Habib Kuncung. Kini, makam Habib Kuncung kerap didatangi para peziarah. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah Habib Kuncung sebagai berikut. Kisah pertama, Habib Kuncung termasuk orang yang memiliki harikul adah atau orang yang memiliki kemampuan lebih di luar kebiasaan manusia umumnya. Dalam bahasa kewalian, Habib Kuncung kerap disebut sebagai ahli darkah. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, ia akan muncul tiba-tiba untuk membantu orang tersebut. Karomah lain yang dimiliki oleh Habib Kuncung adalah mampu menembus ruang dan waktu. Hasan bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengungkap jika Habib Kuncung merupakan ulama yang memiliki sikap sulit ditebak. Misalnya, Habib Kuncung pernah diajak ke Pekalongan tapi ia menolak. Namun, ketika rombongan tiba di Pekalongan ternyata Habib Kuncung sudah ada di sana. Kisah kedua, para penyiar agama Islam zaman dahulu dipercaya memiliki karomah atau melakukan tindakan di luar nalar manusia.
Demikian pula dengan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau disebut dengan Habib Kuncung. Sejumlah karomah ini dituturkan berasal dari turun-temurun keluarga habaib. Diceritakan bahwa kisah karomah yang paling populer dikenal oleh masyarakat luas adalah kisah kereta api. Kisah itu berawal saat Habib Kuncung hendak ke Bogor menggunakan kereta. Saat itu, kebanyakan penumpang di dalam kereta berasal dari bangsawan Eropa. Begitu Haji Kuncung kelahiran pada 1256 Hijriah atau 1840 Masehi ini masuk ke dalam gerbong kereta, seorang kondektur menegur dan melarangnya untuk naik. "Kamu orang biasa, kamu turun." Usai turun, Habib Kuncung pun pergi. Namun, kereta tak bisa berjalan. Pihak kereta sampai mendatangkan mekanik terbaiknya untuk melihat kerusakan di dalam kereta. Nyatanya, tidak ada kerusakan apapun di dalam kereta. Bahkan, kondisi kereta masih baik. Hingga sore hari, kereta tak bisa jalan. Seorang pribumi dari luar kereta kemudian bertanya kepada kondektur. Kondektur akhirnya merasa bahwa kereta tak bisa berjalan lantaran telah mengusir seorang calon penumpang keturunan Arab. Pribumi itu menganjurkan kepada pihak kereta untuk mencari orang tersebut sampai ketemu. Akhirnya, pihak kereta meminta maaf kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung akan memaafkannya tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah pihak kereta memberikan 1000 gulden kepadanya. Pihak kereta kemudian memberikan uang itu kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung menendang kereta itu, lalu seketika bisa berjalan. Uang yang diberikan pihak kereta kemudian dibagi-bagikan oleh Habib Kuncung kepada fakir miskin sampai habis tak bersisa. Kisah ketiga, Habib Kuncung tatkala makan di bulan puasa. Seorang marbot masjid yang melihat Habib Kuncung makan di siang hari lantas menanyakan kepada gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. "Bib, afwan minta maaf, kok Habib Ahmad siang-siang makan padahal ini puasa?" tanya marbot itu. Habib Abdullah meminta marbot itu untuk menanyakan langsung kepada Habib Kuncung. Ketika marbot itu bertanya kepada Habib Kuncung, ia hanya tersenyum kemudian membuka mulutnya. Ternyata di dalam mulut beliau terdapat lautan di dalamnya. Dan beliau ini ternyata sedang memberi makan ikan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut untuk diberikan kepada ikan. Kisah keempat, Habib Kuncung merupakan sosok yang gemar membantu orang yang kesusahan. Salah satu orang yang pernah dibantunya adalah seorang kusir delman. Pernah suatu saat, ada seorang kusir delman di masa Hindia Belanda, sejak pagi sampai sore tak mendapatkan penumpang. Ia menawarkan kepada Habib Kuncung yang datang untuk berkeliling dengan delmannya. Habib Kuncung pun menerima permintaan sang kusir. Dalam perjalanan, kusir delman itu mengeluh kepada Habib karena seharian sepi penumpang. Habib yang mendengarnya meminta kusir itu bersabar. Setelah diajak berkeliling, Habib Kuncung memberikan sejumlah uang tetapi ditolak oleh kusir itu. Kusir itu ikhlas mengajak Habib berkeliling dengan delmannya. Keesokan harinya, ada seorang noni Belanda dan suaminya menaiki delman itu. Ketika turun, koper penumpang itu ketinggalan. Kusir itu bingung mau dikasih kemana. Akhirnya seharian enggak ada yang nyari. Koper itu dibuka di rumah ternyata isinya uang. Kisah kelima, suatu ketika, seorang marbot masjid melihat Habib Kuncung sedang bermain suling. Ia kemudian menegur Habib Kuncung. Habib pun hanya tersenyum saja. Ia yang merasa heran menanyakan kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. "Bib, kok itu Habib Ahmad Kuncung main suling di dalam masjid?" Habib Abdullah meminta marbot itu melihat lebih dekat Habib Kuncung saat bermain suling. Habib Abdullah kemudian menunjukkan kepada marbot apa yang keluar dari suling itu. Kisah keenam, suatu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Kisah ketujuh,
Suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar, di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Sang Habib pun hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Kisah ke-8. Setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Kisah ke-9. Salah satu karomah beliau yang terkenal dan diceritakan oleh keturunan penjaga makam keramat Habib Kuncung, adalah masuk ke dalam mimpi seseorang yang bertawassul ke makam beliau. Jadi suatu hari ada orang ziarah ke sini, dia kebetulan pedagang di pasar, datang kemudian doa. Di dalam doanya dia minta agar dimudahkan rezekinya, intinya minta kayalah. Kemudian dia pulang dan bermimpi. Di dalam mimpinya ia didatangi Habib Kuncung dan disarankan oleh beliau jika ingin kaya hendaklah nanti jika di pasar ada seseorang yang menjual jahe kering, hendaklah kau beli semua, setelah itu kamu akan jadi kaya raya. Setelah keesokannya, orang tersebut mulai berdagang di pasar seperti biasa dan ia menunggu-nunggu dan mengeluh karena dagangannya tidak laku-laku. Kemudian datanglah seseorang yang menawarkan jahe kepada pedagang tersebut. Tetapi sayangnya pedagang tersebut karena mengeluh, akhirnya tidak dibeli jahe tersebut, padahal itu adalah isyarat dari doa yang ia berwasilah kepada Habib Kuncung, ungkap penjaga makam keramat Habib Kuncung. Habib Kuncung juga terkenal akan peci yang digunakan berbentuk kuncung, oleh karenanya beliau dipanggil demikian. Beliau juga akrab dengan para habaib pada eranya seperti Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Kisah ke-10. Dikisahkan, ada beberapa pasukan Belanda datang ke suatu desa yang kemudian merampas dan mengambil harta-harta rakyat miskin dengan paksa. Karena ketidakberdayaan warga di kampung tersebut, akhirnya mereka hanya bisa pasrah, harta bendanya direbut oleh para penjajah Belanda. Tak lama kemudian, datang dari arah kejauhan seorang bapak yang tak lain adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, dengan berpakaian yang sangat sederhana dan menghampiri para tentara kolonial Belanda. Habib Kuncung menegur para tentara kolonial Belanda. Para kolonial Belanda tidak terima ditegur dan malah menodongkan senjata ke arah Habib Kuncung. Menghadapi situasi tersebut, Habib Kuncung hanya tersenyum, sedangkan warga yang menyaksikan semua ketakutan. Namun Masya Allah, apa yang terjadi? Semua senjata tentara Belanda semuanya melengkung. Melihat semua senjatanya melengkung, akhirnya para tentara Belanda kabur semua. Kemudian Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, mengambil semua harta benda yang diambil oleh tentara Belanda dan kemudian dikembalikan kepada warga kembali. Selanjutnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, melanjutkan kembali perjalanannya. Kisah ke-11. Habib Kuncung meninggal dalam usia 93 tahun pada 1926. Terjadi sebuah keajaiban saat prosesi pemakaman Habib Kuncung. Mulanya, jenazah Habib Kuncung akan dikebumikan di kompleks pemakaman keluarga Habib Toha bin Jafar Al-Haddad. Kala itu, setelah disalatkan di Masjid At-Taubah, makam di kompleks pemakaman Habib Toha bin Jafar Al-Haddad pun sudah digali. Namun, saat jenazah Habib Kuncung sudah berada di pemakaman, terjadi sebuah keajaiban. Saat jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, 10 orang tak mampu mengangkatnya. Akhirnya setelah Habib Toha salat sunnah bisyarah, ternyata sohibul makom, jenazah, ingin dimakamkan di pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Jafar Al-Haddad yang sampingnya Masjid At-Taubah. Memang, selama masih hidup, Habib Kuncung pernah punya satu pesan, yaitu dibuatkan rumah kecil. Pesan itu disampaikan kepada Habib Muhammad bin Abdullah bin Jafar Al-Haddad. Artinya disitulah Habib Kuncung ingin dimakamkan, di pemakaman keluarga Abdullah bin Jafar Al-Haddad. Baru ketika itu jenazahnya bisa terangkat. Semenjak kejadian-kejadian tersebut dan atas karomah serta ketauladanan Habib Kuncung itulah, kompleks pemakaman di Masjid At-Taubah atau masyarakat mengenalnya Masjid Keramat Habib Kuncung ramai didatangi peziarah.